Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini kita akan melanjutkan perenungan dari kitab 1 Korintus. Dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31 tentang hikmat dan kekuatan Allah. Mari kita menyimak pembacaan firman Tuhan ini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Nah, saudara, bagian ini Paulus menjelaskan tentang Injil. Injil yang diberitakan oleh Paulus kepada orang-orang di Korintus. Nah, saudara, Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Kemudian Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, kedua kebudayaan ini itu sangat penting. Dua budaya ini mewakili pembahasan Paulus, saudara. Orang-orang Yahudi menganggap Injil itu sebuah kebodohan karena tidak menunjukkan kekuatan Allah. Dan orang Yunani pun menganggap Injil itu sebuah kebodohan, kehinaan, karena tidak masuk akal, tidak menunjukkan hikmat yang mereka cintai. Nah, saudara, di dalam Injil ini dibahas orang-orang Yunani menghendaki mukjizat Tuhan. Dan mereka melihat itu tidak ada dalam diri Tuhan Yesus. Yesus tidak menunjukkan kuasanya, kekuatannya, hal-hal yang spektakuler. Nah, saudara, di zaman ini juga orang-orang Kristen juga menantikan mukjizat Tuhan. Ditekankan secara ekstrim sehingga mereka hanya mengharapkan mukjizat Tuhan, dan mukjizat Tuhan. Di zaman Tuhan Yesus, mukjizat itu banyak terjadi. Tapi orang-orang Yahudi juga tidak percaya. Mereka bahkan bukan tidak mau percaya, saudara. Mereka akhirnya benci Tuhan Yesus. Dan mereka akhirnya mau membunuh Tuhan Yesus. Nah, itulah saudara, buktinya bahwa mukjizat itu tidak serta-merta membuat orang itu percaya kepada Tuhan.
Dalam kasus-kasus tertentu, Tuhan memang bekerja lewat mukjizat dan menyembuhkan orang-orang yang sakit dengan kuasanya, dengan ajaib. Saudara. Mukjizat seringkali diartikan sebagai sesuatu yang melampaui hukum alam. Dalam kehidupan kita, manusia menghendaki mukjizat yang supernatural, yang menunjukkan kuasa Allah. Karena hidup ini memang membosankan, hidup ini banyak penderitaan, banyak hal-hal yang kita tidak bisa hadapi, kita membutuhkan hal-hal yang spektakuler, hal yang mukjizat. Nah, bagi orang Yahudi, berita salib itu sulit diterima. Karena Yesus yang dikatakan Mesias itu, juru selamat itu dipaku di kayu salib. Tidak ada yang spektakuler, akhirnya dia mati. Namun saudara, Allah menunjukkan kepada kita, Yesus akhirnya bangkit dari kematian. Dan menunjukkan kepada dunia dia hidup, dia berkuasa atas maut. Nah saudara, di lain pihak orang-orang Yunani mencari kebijaksanaan. Jadi istilah filosofi itu artinya dari bahasa Yunani, mencintai kebijaksanaan. Nah, dari sejarah kita tahu bahwa filsafat itu berkembang di sana. Orang-orang Yunani berusaha mencari kebijaksanaan, dan bagi mereka berita salib Kristus itu adalah sesuatu kebodohan. Ketika Paulus di Areopagus, dia berdebat dengan orang Yunani mengenai kebangkitan orang mati. Dan orang Yunani berkata, sudahlah, kita nggak mau dengar tentang kebangkitan orang mati. Nah, saudara tidak perlu heran jikalau pada zaman sekarang ini masih ada orang yang punya sikap yang sama. Mereka menganggap apa yang diberitakan orang Kristen itu sebagai suatu kebodohan yang tidak dapat diterima oleh nalar manusia. Dan banyak teolog kontemporer berusaha menyesuaikan Injil itu dengan logika mereka, tapi mereka hanya tidak sampai di sana, saudara. Yesus akhirnya dianggap sebagai salah satu dari sekian banyak pilihan yang ada. Manusia tidak percaya kepada kuasa Injil sebagai kekuatan Allah, sebagai hikmat Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu penuh kuasa dan penuh hikmat. Nah, saudara, hikmat Kristus lebih tinggi dari hikmat manusia. Dalam ayat-ayat kita baca, ditunjukkan bahwa pertama, Injil adalah kekuatan Allah. Ini adalah sebuah paradoks di mana Allah menunjukkan kekuatannya dengan kelemahan, dengan mati di kayu salib, dengan menanggung penderitaan, tidak membalas siksaan, penderitaan yang diberikan oleh orang-orang Romawi dan orang ahli Taurat. Nah, saudara, Tuhan menunjukkan kekuatannya dengan kelemahan, menanggung segala dampak dosa yang pernah dilakukan oleh manusia di kayu salib. Dan dia tunjukkan itu dengan kelemahan. Dan dia bangkit di hari yang ketiga. Dan itulah Allah menunjukkan kekuatannya dengan menerima segala hinaan, cercaan, bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh manusia kepadanya. Nah, saudara, yang kedua adalah Injil adalah hikmat Allah. Hikmat Allah dinyatakan dalam kebijaksanaan dan pengetahuan sejati. Nah, saudara, Allah mengalahkan dosa dengan kelemah lembutan. Hikmat Allah menerangi kebodohan manusia. Banyak orang punya pendidikan tinggi, banyak orang punya pengetahuan, tapi mereka tidak sanggup mengaitkan dengan tujuan Allah memberikan pengetahuan kepada mereka. Nah, saudara, di ayat 25 Paulus mengatakan bahwa yang paling rendah daripada Allah lebih tinggi daripada yang tertinggi dalam manusia. Orang percaya tidak harusnya minder terhadap mereka yang punya pengetahuan tinggi. Kemuliaan bukan didapatkan melalui itu, melalui hikmat Allah seharusnya. Dalam salib Kristuslah Allah menunjukkan hikmatnya. Allah menunjukkan bagaimana Allah menyelesaikan masalah dosa manusia yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Nah, saudara, biarlah melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan kembali bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Dan itulah hikmat Allah yang menundukkan manusia. Nah, saudara, Yesus telah membenarkan kita, Yesus telah menebus kita. Dan ia menggunakan kita manusia yang lemah ini
manusia yang percaya kepadanya untuk menaklukkan dunia. Tuhan sudah memakai gerejanya untuk menaklukkan dunia dengan kasih, dengan hidup menurut apa yang Yesus tunjukkan, yang Yesus hidupi. Dan gereja memang dipakai Allah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Yesuslah Kristus Tuhan yang sanggup mengubahkan dunia ini. Paulus bukan menyatakan kepada kita bahwa kita tidak boleh meregah, karena meregah tidak sama dengan menyombongkan diri. Orang Kristen memiliki kemegahan dan kemuliaan. Dan kemuliaan itu ditunjukkan di dalam Tuhan, di dalam jalan Kristus, jalan salib. Itulah kebanggaan kita, dan itulah yang kita harus tunjukkan kepada dunia ini. Orang-orang yang lemah di dalam Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mengubahkan satu suku yang luar biasa jahat. Bertobat, menerima Kristus, dan mereka bisa diubahkan. Itulah kasih Tuhan. Itulah hikmat Tuhan. Itulah kekuatan Tuhan yang bisa mengubahkan hidup manusia. Memulihkan kehidupan manusia. Memulihkan kehidupan anak-anak Tuhan di zaman gereja mula-mula. Di sepanjang sejarah. Memulihkan kehidupan saya juga. Dan memulihkan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan berita ini juga bisa dipakai untuk memulihkan kehidupan sahabat kita, keluarga kita yang belum mengenal Kristus. Yang hidup mereka penuh dengan hikmat yang sia-sia ataupun kekuatan yang sia-sia. Yang bisa hancur oleh dunia ini. Dan biarlah kita boleh dikuatkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Hikmat dan kekuatan Allah. Itulah dasar dan pengharapan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan pada hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menerangi kehidupan kami, untuk kami bisa terus berharap kepada Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Dan Engkau tunjukkan itu dengan kelemah lembutan Tuhan, dengan salib-Mu Tuhan. Dan itulah hikmat yang tertinggi dalam dunia. Mukjizat yang paling agung sepanjang sejarah. Dan biarlah kami boleh terus menghidupi itu, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, memberitakan Injil Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.